Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan dari Anda luar biasa banget, menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini. Itu makanya saya selalu ngucapin terima kasih selalu buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport channel ini ya. Hari ini ada 9 aplikasi pinjol legal yang mau kita bahas berdasarkan pertanyaan atau email yang dikirim oleh salah satu subscriber saya juga ya. Di sini dia kayaknya udah kewalahan ini ya, karena ada bahasa makin kesini malah makin terjerat gitu. Dan yang lainnya juga boleh nanti. Kita akan membahas yang pertama itu soal Shopee, Aku Laku, EasyCash, ringan pinjam cairin, Uku, Kredito, Bantu Saku, 360 kredit. Mantap gak? Ya, ini buat Anda semuanya. Hari ini saya mau bahas yang lain. Kalau misalnya ada yang saya lupa, boleh isi juga di kolom komentar kira-kira seperti apa gitu loh ya, penagihan dari pinjol ini apakah sudah sesuai SOP atau belum, atau masih dengan tahap caci maki, penghinaan dan bagaimana gitu. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman yang mau berlangganan di channel ini, silahkan nanti mendapatkan akses juga untuk bergabung di dalam grup WhatsApp. Yang belum mensupport silahkan. Kita akan bacakan emailnya di sini ya. Oke, ini Assalamualaikum Bang, saya MS dari Medan. Saya tahu channel YouTube Abang dari saudara saya yang kasih tahu. Semisalnya cerita saya ini Bang, Abang bacakan, mohon nama saya jangan disebutkan. Oke, nama Anda sudah saya sebutkan, tapi dengan inisialnya saja, tidak persis seperti itu. Sebenarnya disebutin juga nama Anda juga nggak ada masalah sih, karena nama itu pasti akan banyak gitu loh, nggak satu atau dua orang memiliki nama yang seperti itu. Oke, di sini jadi gini Bang. Sekitar bulan Agustus kemarin, saya coba aplikasi pinjaman online karena untuk menutupi pinjaman saya yang lainnya. Akhirnya malah gali lubang tutup lubang. Nah, saya sudah menduga tadi nih, karena orang meminjam kalau sudah lebih dari satu aplikasi dan menjadi banyak, itu udah pasti prakteknya adalah gali lubang tutup lubang ya. Ini mumpung di awal video, karena memang grafik dari penonton itu di menit-menit pertama ini ya, atau sekian menit awal ini itu cukup tinggi. Saya sampaikan, ini kita harus waspada dengan gerakan debt collector menjelang akhir tahun. Apalagi Anda yang terjebak lebih dari 5 aplikasi pinjol ya. Ini akan berpotensi buruk kepada diri Anda, bukan resikonya enggak ya. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan pikiran kita, nanti akan berdampak buruk untuk pemikiran kita ke depannya, karena kita akan diserang habis-habisan di akhir tahun ini. Baik penyerangan segi penagihan yang cukup luar biasa daripada biasanya, sampai via telepon, sampai kedatangan DC ke rumah yang lebih ganas lagi dari biasanya. Jadi kita tetap waspada dan hati-hati, kendalikan pemikiran kita dan emosi kita. Jangan sampai terpancing dan terbawa suasana untuk menggali lubang tutup lubang. Makanya saya ingatkan ya, di awal-awal video ini saya ingatkan supaya teman-teman paham. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan, ini beberapa contoh aja saya gambarkan ya, pesan WA yang mengarah ke nuansa hukum, itu nggak perlu panik, nggak perlu stres. Itu adalah cara debt collector mengejar target untuk akhir tahun. Kalau ada penagihan yang luar biasa banget, berbeda dari sebelumnya, itu karena debt collector masih belum menggapai target mereka. Dan sebentar lagi, beberapa bulan lagi, kita akan pergantian tahun 2022 ke 2023. Jadi persiapkan diri Anda, persiapkan pemikiran Anda. Kita akan menghadapi serangan debt collector yang sangat luar biasa menjelang penutupan buku akhir tahun ya.
Hati-hati, jangan sampai terpancing gali lubang tutup lubang. Aplikasi yang kasih pinjaman itu 1 Shopee, 2 Aku-Laku, EasyCash, ringan pinjam, cairin, Uku, Kredito, dan Bantu Saku 3 60 kredi. Berarti 99-nya adalah pinjol legal ya yang ada di dalam daftar ilegal. Awalnya cuma Shopee, Aku-Laku, dan EasyCash saja, tapi karena kurangnya dana saya buat nutupin yang 3 itu, saya coba aplikasi yang lainnya yang malah bikin saya makin terjerat hutang. Apalagi pinjaman dari ringan pinjam, dana yang saya ajukan misalnya 5 juta, tapi yang masuk sekitar 3 juta karena di dalam aplikasi itu banyak cabang lagi dengan tenor 7 hari saja. Tapi di hari kelima sudah ditagih oleh DC-nya yang buat saya kelimpungan buat bayarnya. Jadi saya buka aplikasi yang lain lagi. Ini hati-hati ya buat teman-teman semuanya ya. Saya nggak tahu persis nih ringan pinjam ini yang seperti apa sih yang Anda maksud, karena sampai detik ini itu banyak banget orang yang melaporkan tentang ringan pinjam ini. Sementara ketika saya cek ya, ringan pinjam yang ada di OJK ini tidak berdasarkan folder itu. Apakah mereka mempunyai banyak nama yang sama yang menyediakan banyak aplikasi di dalam itu? Karena sudah banyak nih email-email yang masuk, dia minjam di ringan pinjam, tapi di dalam itu saya akan menyediakan beberapa aplikasi. Yang perlu teman-teman ingat ya, Anda catat nama aplikasi yang legal yang ada di OJK, nama aplikasinya kan ada 102. Dan di dalam itu ada ringan pinjam. Berarti kalau ada aplikasi lagi di dalam ringan pinjam ini, itu tidak masuk dalam daftar OJK. Ya ingat, walaupun itu dinaungi oleh ringan pinjam, tapi folder di dalam ini, ya aplikasi dalam ini tidak masuk dalam daftar OJK. Ya itu Anda ingat ya. Jadi kalau Anda meminjam di ringan pinjam yang menawarkan banyak aplikasi di dalamnya, saya harap yang Anda bayar itu yang terverifikasi, yang ada di daftar OJK. Ya, misalnya Anda pinjam ringan pinjam, di dalam ringan pinjam itu ada nama aplikasinya A, B, C, D. Sementara A, B, C, D ini tidak ada di dalam daftar OJK ini. Nggak usah bayar lagi ya, karena ini sudah banyak yang terjebak. Dan banyak juga penipuan dari segi pencairan. Ditawarkan orang meminjam 5 juta, yang cair cuma 3 juta, dibalikin dalam waktu 7 hari. Kembalikan ke pengaturan OJK 0,4%. Ya, tidak sesuai. Tidak sesuai di posisi ini. Ya, itu teman-teman, tanda kutip. Jangan sudah dibayarkan baru bercerita. Sudah habis baru Anda komplain. Jangan seperti itu. Sejak awal atasi. Ya, sejak awal antisipasi hal ini. Ya, itu dipahami nih ya buat teman-teman semuanya, karena saya sudah sering nih menerima email-email yang seperti ini. Dulu yang membuat kayak gitu Cash Now namanya, Rupiah Kasih, Dana Neo, dan banyak lagi folder-folder ilegal lainnya yang sudah banyak diblokir. Sekarang muncul dengan versi baru di dalam ringan pinjam. Ya, ringan pinjam ini apakah ringan pinjam yang termasuk di dalam daftar 102 pinjol legal OJK atau tidak? Saya yang jelas nggak tahu. Yang penting yang folder di dalam itu adalah pinjol ilegal. Yang jelas-jelas itu tidak ada di dalam daftar OJK. Ya, ini tanda kutip ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai nyemplung lagi ke dalam itu. Ya, soalnya sampai detik ini OJK memang benar sudah menerbitkan aturan, tapi OJK belum mengeluarkan satu ruang pengaduan khusus untuk korban pinjol. Jadi masih inisiatif dari diri kita. Kalau tidak sesuai, hentikan segera. Jangan dipaksakan untuk membayar, nanti kita yang makin hancur. Teman-teman semuanya, saya lanjutin ini. Singkat cerita, pertengahan bulan September kemarin saya belum ada uang sama sekali. Sedangkan dari aplikasi ini terus teror saya dan keluarga. Awalnya keluarga saya nggak tahu, jadi tahu semua. Akhirnya karena orang tua saya udah khawatir masalah pinjol ini, mereka konsultasilah ke kantor polisi yang bilang kalau nggak usah dibayar karena itu ilegal. Dan saya juga nggak bisa diperkarakan ke jalur hukum. Kalaupun nanti mereka datang ke rumah, ya kasih tahu aja gimana situasi saya dan keluarga. Setelah itu saya nonton YouTube Abang. Di situ saya dapat sedikit pencerahan dan mengurangi kekhawatiran saya dan keluarga. Jadi saya coba buat menonaktifkan nomor telepon dan media sosial. Saya blok nomor telepon yang nggak dikenal, tapi kadang masih banyak SMS yang masuk penuh caci maki ke saya. Tetapi sudah beberapa hari ini orang tua saya udah nggak diteror lagi sama mereka. Tapi nomor kontak saya yang lain ditelepon, bahkan mereka menyebarkan data
serta foto kepada kontak saya. Tetapi seperti yang abang bilang di channel YouTube, kalau Shopee apa nih? Kita lihat dulu. Kalau Shopee, Akulaku, dan EasyCash ini kan aplikasi yang legal dari OJK. Uang saya saat ini cuma ada 1,5 juta, sedangkan yang harus saya bayarkan itu total 3 aplikasi ini 4,5 juta. Saya takut 3 aplikasi ini bakal teror dan datangi rumah saya, sebab dalam waktu dekat ini saya bakalan kerja jadi TKI. Saya khawatir sama orang tua saya tinggal di rumah nantinya buat ngadapin desa yang datang. Gimana ya bang? Mohon sarannya, terima kasih sebelumnya bang. Saya juga melampirkan screenshot dari aplikasi ringan pinjam. Oke, ini ada Big Money usaha rupiah, jadi sudah pasti ini legal ya. Jadi saya sependapat dengan polisi tadi, dengan polisi tempat Anda melapor tadi. Memang itu adalah pinjol ilegal ya, yang ada di dalam aplikasi ringan pinjam tadi. Itu adalah pinjol ilegal dan nggak perlu dibayar. Bapak Mahfud MD menyampaikan di bulan November, pinjol ilegal jangan dibayar atas dasar apapun. Saya sesuai dengan hal itu, saya sesuai banget dan saya cocok banget dengan arahan Bapak polisi. Nggak perlu dibayar lagi, kita nggak bisa diperkarakan. Sekarang kita masuk ke pinjol legalnya. Kalau pinjol legal ini, apakah kita diperkarai juga ke jalur hukum? Jadi ini kan menjadi tanda kutip dari teman-teman semuanya ya. Tadi oke, dipinjol legal enggak? Pinjol legal ini kita kembalikan kemampuan Anda. Kalau Anda mampu bayar, lanjutkanlah. Tapi kalau nggak mampu bayar, jangan pernah dicicil, ya. Jangan pernah memberikan perpanjangan. Kalau misalnya Anda memang nggak mampu, ya sudah, usahakan aja dulu. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasi. Dan bunga mereka sudah dibatasi oleh OJK. OJK telah menerbitkan aturan. Kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita bisa vonis mereka adalah ilegal karena tidak mengikuti peraturan dari OJK. Ya, dan kita nggak perlu juga bayar. Tapi kalau mereka sesuai dengan aturan yang ada, penerapan bunga, segi denda, cara penagihan, oke, kita usahakan duitnya. Begitu uangnya terkumpul, kita bayarkan. Yang menjadi permasalahan Anda hari ini adalah Anda mau berangkat menjadi TKI, tapi Anda khawatir sama orang tua Anda tinggal di rumah kalau misalnya dikunjungi DC. Tidak akan terjadi pengunjungan dari debt collector, Anda silahkan berangkat aja. Mau bekerja kemanapun silahkan, jangan khawatirkan orang tua Anda. Karena ada satu aturan dari OJK, debt collector tidak boleh menagih di luar dari si penghutang, apapun itu alasannya. Ya, jadi nggak perlu khawatir, buang keraguan Anda. Kalau Anda ingin memperbaiki hidup Anda dengan bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia, silahkan. Mau keluar negeri silahkan. Ya, buang beban yang ada, fokus untuk menata hidup Anda. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, jadi kadangkala kita itu setiap mau melangkah selalu ada godaan dan pikiran yang mematahkan semangat kita. Hari ini melangkahlah dengan tegas, melangkahlah dengan tegar, dengan satu tujuan, merubah hidup yang akan lebih baik lagi dan perbaiki langkah kaki Anda. Dan ingat, setiap sesuatu yang mau Anda kerjakan nanti di depannya. Jangan mengulang lagi hal-hal kebodohan saat ini, apalagi mencoba meminjam di pinjol. Ya, intinya dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang masih ingin melanjutkan konsultasi, silahkan berlangganan di channel ini. Nanti Anda mendapatkan akses untuk bergabung di dalam grup WhatsApp. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.